Haleluya, puji Tuhan. Kali ini temanya sangat menarik yang mana sangat booming di kesaksian-kesaksian apologet yang membahas tentang satanik. Kenapa manusia begitu banyak tertarik dengan satanik? Apakah manusia kebanyakan mencari jalan pintas daripada mengenal Tuhan yang menjanjikan kekekalan dan kebaikan? Jadi tentang pengaruh satanik atau unsur satanik dalam kehidupan kita manusia memang menarik dan seringkali kita sepele atau tanpa sadar kita telah mengikuti atau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh satanik yang membuat kita tidak sadar atas apa yang kita berbuat. Namun penting untuk memahami arti dan tujuan hidup kita, di mana satanik selalu membuat kita bingung yang melapisi sesuatu dengan kebaikan. Namun akhirnya kita tersesat ke jalan yang penuh lembah yang tidak kita pahami. Seolah-olah kita berjalan di kebenaran. Sehingga betullah kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah engkau mengetahui. Artinya kalau kita jabarkan, dari perbuatan kita lah kita harus melihat apakah perbuatan kita sudah menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi jangan kita merasa telah melakukan sesuatu yang baik. Seperti itu juga tentang perilaku pengajaran di dalam agama. Kita berkata kita menjalankan sebuah agama, namun kita lebih jahat daripada orang yang tidak beragama. Jadi kita harus penuh pendekatan yang bijak dan penuh kesadaran untuk memahami apa arti satanik. Jadi bagaimana diskusinya Kakak Agatha dan Kiamat? Mari kita simak video. Let me do that. Mau bertanya, Bu. Ini sih Kak, saya tidak bermaksud mengekspos. Ini ya nggak kaitannya sama yang tadi sama Bapak tadi, tapi tidak bermaksud mengekspos yang tadi Kak Gerald. Tapi ada yang mau saya sampaikan bahwa coba Kakak nanti bahas ya. Itu kan saya biasanya di dunia chat bawah itu ada yang bilang baca telegramnya itu pusing gitu. Terus ada yang nimpali macam-macam lah gitu. Saya pikir apakah sampai segitunya gitu. Sempat dengar cerita juga sih Kak Geralnya itu masih bisa bahasa itu gitu loh. Bahasa mereka gitu. Yang dibilang tadi mengusir gitu loh Kak. Terus memang dari kelihatannya rindu untuk menyaksikan, tapi itu kayak jadi dua sisi mata koin gitu. Jadi orang bisa tahu kok ada juga yang pusing. Tapi saya salut tadi Kak Agatha, buat saya wise menyampaikannya, benar kuasa Tuhan itu lebih besar gitu kan. Dan itu cemen kan, ternyata satanik dari kelihatannya ternyata dibandingkannya malah sama SpongeBob. Saya kaget. Gitu Kak. Gitu. Terus ada hal yang menarik, yaitu menurut saya bahwa yang diganggu itu katanya selalu kita orang Kristen. Aliran lain itu enggak gitu, karena dibilang sama mereka alirannya sepaham sama itu ajaran mereka. Jadi cuma kita doang yang dihujat gitu Kristen. Jadi kan buat saya menguatkan sih, oh berarti yang kita bahas selama ini iya gitu. Saya nggak berani nyebutin sih Kak yang itulah yang RT-RT itu gitu loh Kak. Itu aja Kak Agatha, boleh dong menurut Kak Agatha aja sih sampein ini loh, kok ada yang bilang baca telegram itu pusing gitu, terus ada yang nimpalin
hati-hati, harus kuat-kuat, kalau nggak kuat jangan baca gitu. Jadi yang aku bilang dua sisi mata uang itu pemberitahuan, tapi juga hati-hati, katanya masih ada mantra karena Kak Gerald mengakui masih bisa gitu, dia masih bisa bahasa itu, bahasa mereka gitu. Bahasa apa tuh? Bahasa apa sih? Bahasa roh najis, sorry. Tadi Emang nggak ada yang sempat ngerti? cerita ya. Enggak. Nah itu dia, saya nggak Jadi tahu. gini ya. Jadi gini ya, kenapa saya bilang itu tuh nggak sepenting itu, dan Iya. kalaupun si Gerald itu tadi ngasih tahu, mungkin ada yang kepo. Di Alkitab sendiri kan dibilang kita tuh nggak usah memusingkan hal-hal yang memang itu tidak bermanfaat. Lah, kenapa kalian ini pada nengok? Saya nggak nengok, dan aku menyampaikan bahwa apa ada di dunia chat bawah itu yang sharing, aku kok pusing ya gitu, Kak. Terus ada yang bilang ya udah jangan nengok kalau pusing, kalau nggak kuat katanya gitu. Bagi saya ya nggak usah gitu loh. Tapi meyakini bahwa kuasa Allah kan lebih besar. Kalau kita udah di dalam Kristus kan tidak ada yang bisa ngerebut kita gitu. Seharusnya itu tidak terjadi. Tapi kalau memang kita goyah, saya pikir juga nggak usah tengok gitu. Dan tadi Kak Gerald menyampaikan itu ditulis jelas telegramnya apa. Jadi coba deh Kak Agatha gimana responnya buat apa followersnya di sini berapa ini? 600-an tuh. Gitu Kak. Jadi gini ya, memang saya tadi tuh ngizinkan juga saya besarin dia ini. Ya saya mau ngeliat juga sekepo apa sih kalian gitu kan. Itu memang salah satu triknya satanik ini untuk kalian penasaran. Oke. Iya, makanya saya mau lihat juga kalian ini sehebat apa sih yang dibawa-bawa ini. Makanya saya bilang tadi, saya narasikan ya. Bahwa kalau bagi kalian yang sudah mengenal firman Tuhan, kalian itu nggak akan peduli sama hal-hal yang nggak penting kayak tadi itu. Tapi kalian kan ini lebih suka gitu kan, hal-hal yang nggak penting. Ya itu kan udah terbukti dari kalian. Mau dikatakan pusing apa segala macam itu sebenarnya asumsi ya. Nggak akan pusing loh. Kalian itu pusing karena kalian nggak ngerti artinya kan itu. Atau kalian mau nyobain, cobain. Makanya kata aku sataniknya itu kudu berguru sama gua. Dia lebih satanik daripada satanik. Satanik goblok. Gitu ya. Terus kalian itu udah tahu sataniknya itu enggak pro, terus kalian tontonnya goblok kalian semua. Saya lebih pro dari satanik. Lu ngikut aku. Iya. Benar-benar. Nah, ini yang menarik juga baru di room kakak. Ini sebenarnya si Kak Gerald, karena saya memang keluyuran di komal-komal Kristen gitu, ketemu dia kemarin, dia juga sharing hari ini dari pagi Kak, dari pagi di Komaya Bang Cepe sharing itu semuanya isinya. Jadi tapi yang menarik di Kak Agatha gini Kak, ini maaf sebenarnya Kak Agatha ini menyampaikan ini bahwa perlu ada saksi. Oh iya itu benar sekali Kak. Iya benar, menyaksikan bahwa dia benar-benar bertobat. Dia itu men-sharingkan bahwa masih bisa loh. Kalau sudah pelepasan kok masih bisa. Kami juga heran di situ. Seharusnya kalau pelepasan full semuanya lepas kan Kak. Cuma dia memang ceritanya ada kerinduan men-sharingkan. Coba Kak Agatha apa nanggepi hal ini gimana coba? Itu tadi sih tanggapan saya ya. Makanya saya bilang gini ya, saya nggak mau ngasih lebih banyak lagi yang kayak gitu. Kalau udah di koma lain udah ada kan berarti artinya dia pansos. Saya udah ngerti. Itu karena si Bless Migat aja kan udah tak bilang. Saya nggak mau mengekspos terlalu banyak karena itu nggak penting bagi saya. Itu karena untuk channel YouTube dia kan kepentingan dia. Yang penting ada mungkin ya. Ya saya meluruskan keinginan dia lah. Sekali-sekali saya jadi Tuhan gitu. Iya sih. Makanya saya bilang gitu kan. Makanya kenapa saya bilang itu nggak terlalu banyak kan yang dia share dan saya batasi kan, hanya sebatas narasi yang saya pertanyakan dia jawab. Kenapa saya lakukan itu? Karena bagi saya itu nggak menarik, gitu. Itu nggak penting dan itu
orang di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang satanik itu semua yang adalah antitesis dari Sang Kristus. Itu semua satanik. Saya bilang. Oke. Jadi apakah itu tadi loh saya bilang seberapa banyak sih orang Kristen yang akhirnya left ke satanik lebih besarkah presentasinya dibanding ke yang ke RT6 ini? Ternyata RT6 lebih banyak kan. Jadi satanik itu nggak penting. Siapa yang tertarik? Saya aja nggak tertarik. Tolong kalian itu kalau menuhankan saya aja. Jangan menuhankan yang nggak ada kuasanya. Satanik itu nggak ada kuasanya, udah saya bilang. Gitu ya teman-teman ya. Iya. Yang di sini udah saya bilang. Yang di sini saya bilang daripada kalian mau terjerumus hal-hal yang konyol kayak gitu, mending kalian pargau cari duit. Itu lebih penting. Ya itu tuh nggak penting banget. Ya jadi saya nggak perlu menanggapin itu lebih lanjut lagi. Untuk yang pusing-pusing itu mungkin kurang duit tanggal tua. Itu satu. Yang kedua karena nggak ngerti artinya. Yang ketiga emang kalian anemia. Gitu aja. Jadi ya itulah sekedar itu ya Kak Anano, thank you ya atas siap ini, Kak. sharingnya. Tuhan Baik, berkati Kak Agatha. Siap. Tuhan berkati. Saya tolong ini dong, turunin nggak bisa? Oh yo. Makasih Bu. Makasih ya. Ya tadi tuh ada yang sharing tentang satanik, saya juga nggak tertarik gara-gara si Bless Migat aja itu pengen naikkan dia di sono-sono sini banyak. Aku kalau modelnya anti mainstream ya, kalau udah banyak di room orang kesaksian, ya wes gitu. Saya nggak suka yang sama gitu, menampilkan tontonan yang sama di room saya gitu. Karena udah terlalu biasa. Mending saya naikkan Habib Kiamat. Soalnya banyak yang baru. Itu aku Ya nggak kan, Dek? tahu loh. Aku yang Nggak tahu apa tuh? satan apa itu. Nggak tahu ceritanya. Baru dengerin. Aku juga nggak begitu ngerti. Jadi ada satu anak orang Kristen, dia masuk ke satanik, terus sekarang jadi Kristen lagi. Kata saya itu nggak perlu diekspos. Itu tuh nggak penting. Kenapa? Itu sebenarnya mempermalukan kita. Gitu. Udah, mending tutup buku, udah selesai. Gitu. Dia nunjukin gambar-gambarnya, tahu nggak? Gambar-gambarnya cemen dek. Gambar serigala di sini, terus ada tanduk kayak rusa, matanya 3 kayak dewa Brahma, mukanya 3 kayak dewa Brahma. Yo aku ketawa. Itu lagi promo sebenarnya dia. Makanya aku bilang dia itu sebenarnya bukan kesaksian, lagi promosi. Gitu sih. Nggak penting sih sebenarnya kalau kata aku. Nggak ada serem-seremnya sataniknya. Makanya aku bilang kan yang serem kalau satanik itu mau mencari jiwa lebih banyak ya, mending gambarnya itu cewek-cewek tobrut gitu. Kan orang lebih tertarik ya dia, bener nggak? Iya, kayak Baginda. Yang seksual gitu, itu baru satanik, itu baru pro. Anaba 33 kan gadis-gadis yang tobrut. Nah iya, itu lebih banyak yang suka kan? Iya. Baru pada gambar-gambar tadi yang nggak tertarik. Itulah. Kayaknya kataku yang kayak gitu. Terus dia katanya ada doa-doa untuk menghujat Kristus. Lu ngewe aja di depan altar udah menghujat Kristus itu. Nah, nggak penting itu. Itu tadi kayak hadismu tadi lo deh. Nah, jual ciwi-ciwi itu apa nggak udah menghujat Kristus itu? Nah itu aja. Kayak nggak penting kata aku. Yang satanik ini kurang pro lah kalau kata aku. Kalau kata aku ya, mungkin yang di bawah ini tertarik mungkin masuk aja sono satanik. Aku tinggal gini, bye, mending kalian Anaba 33 lah. Lebih menggoda iman. Yang kayak tadi tuh nggak menggoda iman. Iya. Kalau yang aku lihat sih Kak, satanik ini kayak sekedar komunitas seru-seruan doang gitu. Komunitas yang nggak jelas. Iya. Orang-orang yang ateis, terus dia itu
sarkas gitu ke agama. Dia menyebut Iya. dirinya sebagai satanik. Itu doang. Dan Jadi kebanyakan nggak penting. mereka itu kebanyakan mimpi buruk kalau kata aku. Apa sih contoh ya dia? Kayak orang Jepang, tolong dong kayak orang Jepang gitu kan. Dituangkan imajinasinya itu dalam bentuk anime yang aneh-aneh, itu kan keren ya kan. Ini malah komunitas nggak jelas ya gitu. Nggak kreatif setannya. Kurang lah kalau kata aku, sataniknya kurang kreatif. Itu kayak orang Iya. Jepang. Ya makanya aku pernah bilang ya, Islam itu bikin minder satanik. Itu aku pernah bilang sama Mongol tuh. Iya. Jadi minder, orang-orang satanik itu kalau lihat ajaran Islam udah pasti minder. Bunuh orang dikasih pahala, ya, goli bocil, nebas orang, lalu baginda gauli ngajari, pokoknya rusak lah. Males aku ngomongnya juga saking. Nah itu yang Jadi pro. Kalau kataku itu yang pro, yang kayak gitu dong harusnya. Ya kan? iya, makanya satanik itu sebenarnya buat lawak-lawak aja teman-teman. Gitu. Ini ada user. Penting. Yang nggak kreatif menurut aku. Iya. Mending jadi wibu. Itu baru. Itu juga bentuk satanik loh, wibu itu. Kenapa? Kalian akan disibukkan hal-hal tentang menghabiskan waktu kalian untuk cosplay dan akhirnya apa? Kalian meninggalkan Tuhan kan? Itu satanik, itu kerja satanik. Mending jadi wibu tapi dapat duit. Pokoknya apa yang bertentangan dengan Allah itu satanik. Yang menentang Kristus itu satanik. Kok kalian ini malah hal-hal yang nyeremin gitu? Gak penting itu. Itu cuma orang-orang botol, gue bilang. Yang satanik itu orang-orang goblok yang digoblokin temennya. Terus kalian mau gitu, aku pusing, aku bisa ikut lagi gini. Aku ya cuman ketawa-ketawa aja. User, halo, user 48, Islam Kristen. Halo. Halo user. Wah, dia nggak ngomong. User. Halo. Ini apa ini? Pengen naik katanya ini. Mau nanya apa? Shalom Kak Gata. Shalom. Kumaha damang? Pangestu. Shalom juga sama Bang Kiamat. Pernah saya dengar juga itu Tuhan kita Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, saya sudah ada gitu. Tolong ditunjukkan ayatnya sama dijelasin dulu Bang Kiamat. Yohanes 8 Kiamat. ayat 55 sampai 59. Iya. Tolong Bang Kemat di ini ditunjukin dulu Bang Kemat itu tertulis di mana gitu Bang Kemat. Yohanes 8 ayat 58, Pak. Dicatat. Yohanes 8 ayat 58 itu sama dengan di dalam Keluaran 3 ayat 14. Kenapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena dia adalah Allah. Bahkan jauh sebelum Abraham jadi, dia telah ada. Kenapa dikatakan tolok ukurnya adalah Abraham? Karena Abraham itu adalah bapa orang percaya. Kenapa dia tidak mengatakan sebelum Adam ada, aku telah ada? Kenapa harus Abraham? Karena konteksnya dia berbicara dengan orang-orang
Israel yang mempercayai bahwa Allah itu memberkati Abraham dan keturunannya. Gitu Pak. Jadi kenapa Yesus itu mengatakan hal demikian? Karena dia adalah Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Paung? 16. Itu aja Kak Agatha, cuman pengen tahu aja di mana tertulis gitu Kak Agatha. Ya, itu teks aslinya itu adalah Ehye Eser Ehye. Yohanes 8 ayat 58 sama dengan ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ehye Eser Ehye atau Ehoemi. Itu. Aku adalah aku. Itu past imperfection, dia ada di sepanjang segala abad ke depan dan ke belakang. Itu maksudnya. Oke, Ada lagi terima Pak kasih Paul? Kak Agatha ya. Semangat terus Kak Agatha sama Bang Kiamat ya. Sehat-sehat terus. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Iya Pak. Tuhan berkati. Itu Tuhan Yesus itu debat sama orang Yahudi itu, sampai dibilang Allah aku maka iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 ayat 44. Hanya karena mereka ya kalau bentar ya Pak ya. Ada noise Pak. Yes. Bentar. Noise. Jadi itu sebenarnya orang-orang Yahudi itu lagi berkelit karena mereka kan mau membunuh Tuhan Yesus, terus dibilang siapa gitu bapakmu, terus mereka bilang bapaknya itu Abraham. Makanya nanti merujuk kepada ya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itulah jadi poinnya itu kenapa Abraham. Tapi kalau dalam Yohanes 17 ayat 5 kan dikatakan sebelum dunia ada aku ada. Tuh. Ya lanjut Pak Pagar. Silakan Pak Pagar. Pagar Batu. Halo Pak Pagar Batu. Halo. Dibuka mute-nya Pak. Halo. Oh, Pak Pagar ini nggak ada suaranya. Lala, halo Lala. Sorry tadi aku mute karena Kiamat lagi ngomong biar nggak berisik gitu loh. Silakan di unmute bro. Halo. Kok pada ini sih? Halo Lala. Halo. Ini suaraku ada nggak sih, Dek? Ada. Loh, malah hilang. Oke, tuh malah sorry mau naikin malah kepencet yang lain gitu. Tapi lucu ya Bapak siapa tadi namanya? Yang anaknya di pesantren tadi loh, Dek. Yang sebelum dia izin mau sholat isya itu. Tau nggak? Lucu, itu anaknya juga di pesantren. Aku tuh kan nanya, Pak gimana tanggapan Bapak tentang korban-korban yang banyak di pesantren itu? Padahal dia punya anak perempuan kan. Tapi dia tuh berkelitnya gitu, kenapa yang dilihat yang setiti gitu? Kenapa yang nggak yang banyak gitu? Justru yang banyak itu rusak karena yang setiti itu kan? Iya. Halo. Ya kan Muhammad kan ngawinin anak kecil. Bahkan ketika Muhammad kawin nggak pakai mahar, tanpa wali, tanpa saksi, itu kan bisa ditiru itu sama ustadz-ustadz.
Apalagi mereka dijanjikan untuk di surga itu nggak karu-karuan ya kelakuannya. Makanya banyak yang mendahului di dunia. Toh sama-sama ini kok, sama-sama suci. Di surga kayak begitu suci, padahal surga itu kan lebih suci daripada masjid. Yang mereka terapkan ketika di pesantren itu. Enggak, kata dia tuh kan kenapa yang dilihat itu sisi sedikit nih. Loh itu korban banyak loh. Serius? Iya, banyak. Itu yang terekspos ya. Nggak terekspos ada nggak yang tahu? Oh, Bandung, yang di Jawa, yang wah udah di mana-mana lah itu. Itu kalau dikumpulin bisa jadi satu kabupaten, serius. Serius. Ini kalau dibilang itu oknum. Coba lihat, jangan negatifnya aja. Lihat dong positifnya. Loh, kalau negatifnya lebih banyak apa? Apa yang bagus dari situ? Kenapa terus dipertahankan gitu loh? Banyak loh, itu nggak perempuan aja loh. Laki juga. Loh jangan salah. Laki itu banyak loh. Maaf ya, kasus kayak si itu tuh, yang di belakang-belakang itu kan banyak itu kasusnya. Karena apa? Itu dapatnya di sana. Bukan di tempat lain itu. Jadi jangan nutup mata lah untuk hal-hal yang kayak gitu. Jangan nutup mata. Kenapa? Yang cowok ya banyak kayak gitu. Karena itu juga ada ajarannya kan, Dik, kan? Bener nggak? Betul. Yang datangi dari segala apa itu? Al-Baqarah 223, dimanapun saja kamu kehendaki, itu ternyata ayat burit ya. Kita ayat burit. Ngeri. Lu mau bukti? 30 ayat 21 di dalam Bukhari 654 itu imam masjid itu boleh waria 654 dalam keadaan terpepet. Imam masjid Karel ini apa ya? Halo, selamat malam. Malam. Ya, malam Pak. Malam, Pak. Malam-malam. Kalau untuk hal-hal seperti itu sama, Kristen juga banyak. Mau bukti, bawa buktinya. Bukti apa tuh? Malam-malam. Berkas tolingnya. Oke, Jadi link apa gini tuh? Pak Pino, Bapak harus fokus ya. Dari tadi dikasih dalil di Islam dibenarkan untuk melakukan maksiat dan itu dilakukan oleh ustadz-ustadz berdasarkan ajaran Islam itu sendiri. Iya, Ya. pendeta-pendeta juga banyak. Itu baru Loh, kalau itu kemarin. kan di mana? Mencontoh mana dia pendeta itu? Ajaran Menerapkan apa? ayat mana? Tanpa diterapkan pun, pendeta-pendeta itu banyak juga yang melakukan hal seperti Berarti itu. itu oknum, bukan ajaran. Kalau oknum, ya sama. Nggak ada juga agama yang mengajarkan seperti itu. Emang Mana? ada Di dalam- Emang ada Islam mengajarkan sodomi? Ada. Di masa Islam Itu Quran mana? ada. Ayat Al-Quran. Kalau Iya, dalam Islam. Alkitab dilarang ya 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Kalau di Quran Al-Baqarah 223 cek asbabun nuzulnya, cek hadisnya, cek Fathul Bari Anda bilang syarahnya. kalau di Kristen 1 Korintus 9 ayat sekian Anda bilang. Anda nggak baca itu 1 Korintus 6. Nah, Anda nggak baca di Kejadian Raja-Raja, di kitab Raja-Raja itu. Kasih raja-raja berapa? Iya, lu nggak baca yang Kejadian satu bangsa, Nggak ada. Ajaran Sodom, satu Sodomi bangsa, nggak ada. satu bangsa, satu suku Israel itu menyodomi satu orang. Nggak baca. Kasih dalilnya. Kok dalilnya Jangan kasih? asal ngomong. Kok berarti Anda kurang Gimana? membaca Kamu asal gitu. bunyi, saya kasih dalil Al-Baqarah 223, asbabun nuzulnya itu tentang burit. Jadi Umar memburit istrinya lalu oleh para sahabat dikecam. Akhirnya tanya kepada Muhammad gimana hukumnya dan Muhammad menurunkan ayat Al-Baqarah 223. Ya, listrik di sini lagi mati jadi saya nggak bisa bukakan laptop. Bohong Kalau lu bilang gini, kalau Bapak bilang itu ajaran dari suatu agama,
itu Bapak udah kena penghujatan karena nggak ada agama, semua agama nggak pernah mengajarkan hal seperti itu. Itu tadi Kalau dan sampai ada gimana? Kalau sampai ada, mana buktinya? Agama mana yang mengajarkan? Berarti Bapak mengklaim bahwasanya agama Islam mengajarkan seperti Dibaca seperti dulu, itu. Listriknya lagi mati ini, bentar. Nih tadi baterainya udah habis. Oh. Hidupinlah kiamat listriknya. Kalau di Belum kitab kiamat raja-raja ini. ada juga itu bangsa cek aja Kasih dulu. dalil, bro. Ada Jangan Anda asal baca itu bunyi. di kitab raja-raja, di kitab raja-raja. Nggak ada nggak gitu-gitu. ada. Nggak ada. Satu bangsa Israel itu menyodomi satu orang, bayangkan sampai Buktiin. mati. buktiin Sampai itu mati. ajaran. Buktiin itu ajaran. Sampai mati dan dimutilasi, dibagi-bagikan sama setiap suku depan pintunya. Ayatnya kau. berarti lu nggak baca Alkitab gitu. Yang tadi raja-raja berapa? Alkitab lu sendiri nggak lu baca, gimana sih? Raja-raja berapa? Kamu asal bunyi gimana tuh? Asal bunyi. Lu baca Alkitab nggak? Saya baca. Lah, Dan masa lu nggak tahu? saya pastikan di dalam masa lu iman nggak tahu Kristen kejadian? nggak ada ajaran Masa sodomi. lu nggak tahu kejadian Nggak itu ada satu? ajaran sodomi dalam. Oke, saya potong leher. Saya akan potong leher live. Kasih saya dalilnya. Ayo. Saya Lu nggak tantang. tahu kejadian satu bangsa nyodomi satu orang? Saya Satu udah suku, baca dari satu kejadian suku sampai nyodomi. wahyu. Lu nggak Saya baca? sudah baca dari kejadian sampai wahyu. Quranmu sudah saya baca, hadismu, kitab-kitabmu sudah semua saya baca. Ya. Sekarang kasih dalilnya. Kalau ada saya potong leher live. Udah, kau potong leher Begitu. gue nih, kutanya Ayo. kau. Coba kau Ya, tanya. Begitu Ya, itu, Abang siap. begitu. Tunjukkan dalilnya, bro. Nggak usah asal congor. Kok nggak usah Ayo. congor. Al-Quran kau Al-Quran. Nih, Kau nggak salah usah baca asal Al-Quran. congor. Muhammad Kau salah- ngajari sodomi kau itu salah real. ba- Nih, Gimana, saya gimana, downloadkan gimana? bukunya ya. Kau salah baca saya- Al-Quran. Ya kau Gimana yang nggak bisa baca Quran, orang kau Nggak. nggak ngerti kitab. Emang kau tamatan dari mana? Gas kiamat nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dari Hongkong. Gaya-gaya. Wah, Emang nggak gaya-gaya. basic lu apa? Basic lu ngomong kayak gitu. Pino, bentar. Mana raja-raja berapa yang tadi kamu ngomong? Buktiin dong. Jangan gede bacot kamu. Raja-raja berapa yang mengajarkan kayak gitu? Ayo. Di mana kami diperintahkan kayak gitu? Ayo. Buktiin dulu bacotmu. Lu bacot lu gede nggak ada isinya. Ayo. Jangan asbun di sini. Katanya lu mau bukti. Buktiin. Kalau bisa buktiin ayo. Kamu lu gede banget jijik. Berapa raja-raja? Dibuka mute-nya, buka aja. Ayo kasih dalil. Dibuka. Unmute. Jadi kalau nanya itu Lah Nah, kau kalau keluar Anda tanya aplikasi. itu kasih dalilnya. Oh, malah ini. Saya bilang tidak ada satupun ayat dalam Alkitab ngajari sodomi. Ayo kasih. Kasih dalilnya. Dan kebanyakan nipu kau. Udah Muhammad penjahat kelamin, umatnya tukang tipu pula. Gimana mau cari kebenaran kau? Dalam hal begini aja nggak bisa jujur. Naik itu tadi lu mau bukti ke atas tuh langsung dong. Ini kok masih nyari dulu datamu, dek aneh. Atas tuh udah siap tempur. Mana dalilnya, dek? Tante Girang di kitab raja Tante Girang. Raja-raja berapa? Dengan Mulutnya itu. Gak apa-apa, emang ajaran ini
ajaran nabinya kan gitu, suka tante-tante. Itu Muhammad Doli bibinya sendiri tuh Bukhari 4721. Wajar ngikutin junjungannya, nggak perlu sakit hati yang kayak gitu. Ayo, raja-raja berapa? 1 raja-raja, 2 raja-raja. Lu mau ngomong apa juga kena sendiri ke nabi lu. Kasihan. Di room gua jangan coba-coba hina, kebalik semua sama bagindanya. Mau ngomong apa juga, ya kena lepeh ke bagindanya sendiri. Ayo dek, di mana dek buktinya dek? Gini Tante Girang. Mana raja-raja Kalau nggak berapa? baca, kalau lu nggak baca Alkitab, Raja-raja sama berapa? aja. Jangan baca Tante Girang. raja-raja berapa? Woi Tante Girang. Sama Raja-raja berapa dek? Gigolo, denger dulu Tante Girang sama Dalil, Gigolo. dalil. Kok dalil muncung lu dalilnya. Profesi bapak sama mamanya disebut-sebut di sini. Iya sama kayak lu bodoh. Mana ada profesi bapak gue seperti itu. Dalilnya langsung loh. Profesi bapakmu, kok kan itu Muhammad tuh hasil dari Aminah itu. Bodoh. Ini lagi digauli di Ka'bah. Berapa raja-raja? Tante Girang. 1, 2 raja-raja berapa? Tante Girang, lu gak usah munafik. Lu gak usah munafik Tante Girang. Langsung aja dalilnya. Oon Islam bikin malu kau. Woi Oon, bodoh. Raja-raja berapa? Lu nggak sanggup? Mau lari sekarang? Wah, mau lari. Jangan Dia nggak sanggup ngasih data ya. Dia nggak sanggup ngasih data, makanya dia lari sana sini. Di mana? Raja-raja berapa? Kabur anjir. Kabur kau. Hah? Kok kabur? Mana lebih cantik aku sama mama kau? Hah? Ayo, kok kabur kau? Naik lagi, sini. Naik sini. Ya. Mulut kau Islam sekali. Aku nggak perlu ngebales mulut-mulut Islam itu. Kenapa? Karena junjungannya pun kayak gitu kelakuannya. Lu mau bukti gaya-gayaan lu ontak. Cuman berani ngomong kayak gitu. Berarti dia nggak punya data ya dia? Ya, memang nggak ada Islam. Memalukan kau. Ini ada Clara nih. Uhti nggak nih? Lari dia. Kalian tuh naik ke atas cuman mempermalukan ajaran Nabi kalian. Kalian datang itu ke room kami ini cuman mempermalukan diri kalian. Ya. Kasihan. Nggak bisa kalian mempermalukan kami. Itu kelakuan Nabi kalian sendiri. Akhlak baginda kalian itu. Yang suka tante-tante. Nah itu. Apa tadi kata dia? Penjual apa tadi? Itu akhlak bagindanya sendiri tuh. Bilang apa tadi Dedek? Yang apa tuh? Itu tadi. Terus selain tante-tante dan apa-apa gitu. Anak-anak ya dijual oleh Muhammad mencari soto. Ini aku jadi aku lagi download kitab nih. Ini soalnya laptopku yang ini mati nih. Di sini kagak ada ininya, kagak ada dalil-dalil gitu. Jadi ini masih download nih Fathul Bari. Wah, anjay keren banget ini kiamat ini datanya. Ini masih baru downloadin aplikasinya, baru keinstall nih yang ini. Ini ya. Bukhari 4163, nanti cek di Fathul Bari. Ini aku lagi cari ini kitabnya. Lama kali ini. Adanya gitu ya, greget ya, dibilang kagak ada di Islam ajaran burit. Itu kan dusta tuh.
Hmm, kok makin ini? Kenapa? Jadi mati lampu, benar-benar mati lampu di sini. Tadi kan masih ada lampu yang ada cadangan energi kan. Sekarang udah mati, tik gelap. Mati total. Iya. Silakan ya Islam. Iya, muslim-muslim aja dulu naik-naik ke atas ya. Tenangkan jiwa-jiwa Kristen kalian di bawah ya. Biar kita aja berdua. Udah kalian yang Kristen-Kristen bantu tap-tap aja di bawah ya. Ya kalau jiwa ingin menghujat kalian bergejolak, kami wakilkan. Silakan lah ya, penyembah-penyembah pagan ya. Pagan itu boleh naik. Di sini itu diizinkan pagan-pagan ya naik ya. Pagan-pagan silakan. Yang pagan makan tanaman boleh. Halo Mami. Assalamualaikum. Halo. Halo Mami. Lupa aku. Halo. Kok laki ya suaranya? Thank you Mama Sopi. Nih bagian tap-tap. Nah itu mantap nih. Halo, Mami. Nggak romantis sekali suara. Nggak jelas kalian ini mau naik tapi kok nggak niat gitu ya. Tapi sampai sempat bikin catatan juga, Dik. Kalau misalnya laptop mati gitu. Ada catatan tapi ya. Aku ini sih, hafal sih. Anjir hafal nggak tahu. Kamu udah jadi umat penghafal. Jadi begitulah bisa diskusi dari warung Kagata bagaimana satanik di mata manusia atau di hadapan manusia dan bagaimana manusia itu mencerminkannya. Jadi jangan pernah kita menutup mata terhadap perbuatan dan pengajaran yang mungkin terlihat sepele. Tindakan kecil yang kita abaikan bisa menjadi celah untuk berperilaku seperti satanik yang sekarang lagi berkembang. Dan bahkan bisa dianggap sebagai contoh perilaku yang juga yang bertentangan dengan pengaruh keagamaan kita. Penting untuk kita selaku manusia mengintrospeksi diri, memastikan bahwa setiap tindakan dan ajaran yang kita terima selaras dengan nilai-nilai dan kebenaran, agar kita tidak sadar menjadi budaknya satanik. Begitulah kiranya diskusi ini, biarlah para penapul mengambil poin yang penting, betul tidak, atau seperti apa yang kalian harapkan perilaku dan contoh satanik itu. Tapi saya titik beratkan atau saya berharap agar kita mengenal pemajaran itu dengan baik dengan perilaku kita. Jangan kita berasa telah berbuat baik yang seolah-olah dilapisi dengan kebaikan. Namun kita bahkan lebih jahat daripada satanik tersebut. Jangankan untuk mengikuti aliran satanik, tapi di dalam kontrol hidup kita juga, kita harus melihat bagaimana kita berperilaku.
Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua.